berkenaan dengan pengelolaannya, kami izin melaporkan bahwa kita telah dan sedang berkoordinasi dengan Danantara untuk merancang ulang pengelolaan kompleks area Hotel Sultan dan sekitarnya untuk bisa kita optimalkan peruntukannya, sehingga kita berharap juga akan dapat menambah pemasukan kepada negara. Kami izin melaporkan bahwa pada tanggal 18 Juni 2026 yang lalu, hari Kamis, kita telah berhasil melakukan pengambil alihan kembali aset Hotel Sultan yang ini sudah berjalan hampir kurang lebih, masalah ini sudah berjalan hampir kurang lebih, dalam catatan kami ini hampir 2018, jadi kurang lebih ada 8 tahun. Yang ini kami lakukan dalam rangka kita menjalankan atau menegakkan hukum, karena memang dari seluruh proses hukum dinyatakan bahwa Hotel Sultan itu adalah milik negara yang pengelolaannya kepada pihak ketiga telah selesai, sehingga kita hanya menjalankan proses hukum berdasarkan hasil ketetapan dari pengadilan. Berdasarkan data semester pertama 2026, penjualan mobil Astra tumbuh 10% secara tahunan menjadi 222.371 unit. Pemirsa, prospek kinerja PT Astra International Tbk diperkirakan masih positif hingga akhir 2026. Ya, meski menghadapi persaingan kendaraan listrik dan pelemahan bisnis komoditas, dominasi pangsa pasar serta pemulihan industri otomotif dinilai menjadi penopang pertumbuhan perseroan. Berdasarkan data semester pertama 2026, penjualan mobil Astra tumbuh 10% secara tahunan menjadi 222.371 unit. Meski masih di bawah pertumbuhan pasar nasional mencapai 16%, perseroan tetap mempertahankan pangsa pasar di atas 50%. Dominasi ini dinilai masih menjadi modal kuat untuk menangkap pemulihan permintaan kendaraan pada semester kedua. Analis Infovesta Capital Advisory Eki Topan menilai besarnya pangsa pasar Astra juga memberikan dampak positif bagi bisnis pembiayaan, asuransi, komponen, dan layanan purna jual. Pemulihan daya beli, peluncuran model baru, pameran otomotif, serta meningkatnya permintaan kendaraan hybrid diperkirakan menjadi katalis pertumbuhan. Namun suku bunga yang masih tinggi, tekanan daya beli, pelemahan rupiah, dan persaingan harga kendaraan yang semakin agresif tetap menjadi risiko yang harus dicermati. Di luar bisnis otomotif, kinerja perseroan juga masih dipengaruhi oleh kondisi bisnis alat berat dan pertambangan melalui United Tractors. Secara keseluruhan, prospek perseroan hingga akhir tahun masih berada dalam tren positif, meski pertumbuhan laba diperkirakan lebih moderat. Dari sisi investasi, Eki Topan merekomendasikan strategi buy atau buy on weakness dengan level Rp5.000 sebagai area resisten terdekat dan target penguatan berikutnya di kisaran Rp5.400 hingga Rp5.600 per saham. Bursa Efek Indonesia menambahkan satu kriteria dalam penilaian saham high shareholding concentration. Adapun kriteria terbaru tersebut adalah price impact ratio atau seluruh saham dengan kapitalisasi pasar di atas 10 triliun rupiah. Bursa Efek Indonesia menambahkan satu kriteria dalam penilaian saham high shareholdings concentration. Penambahan kriteria ini menambah panjang daftar HSC di lantai bursa dengan tambahan 37 perusahaan. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik mengungkapkan, kriteria terbaru tersebut adalah price impact ratio atas seluruh saham dengan kapitalisasi pasar di atas 10 triliun rupiah. Untuk saham-saham dengan price impact ratio yang tinggi, tentu akan dilakukan screening terhadap potensi adanya high shareholding concentration. Tetapi tadi juga kami sampaikan bahwa di luar kriteria tersebut juga ada trigger factors dari fungsi pengawasan yang juga dilakukan atas seluruh saham yang ada yang masuk dalam kriteria pengawasan.
sehingga total dihasilkan 37 saham yang memiliki indikasi high shareholding concentration. Jeffrey menjelaskan price impact ratio merupakan metodologi dengan memperhitungkan perubahan harga saham terhadap velocity yang dihitung dari rata-rata volume transaksi terhadap jumlah saham beredar atau free float. Artinya, saham-saham yang memiliki aktivitas volume transaksi rendah akan menghasilkan velocity yang rendah. Dengan demikian, velocity rendah dengan perubahan harga yang besar akan menghasilkan price impact ratio yang tinggi. Dengan penambahan kriteria baru ini, Bursa Efek Indonesia akan segera mengumumkan 37 saham baru yang masuk dalam kriteria HSC. Terdapat total 51 saham yang masuk dalam daftar panjang HSC ini. Manajemen Bursa menegaskan bahwa upaya tersebut dilakukan sebagai komitmen BEI menjalankan agenda reformasi pasar modal. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, inflasi konsumen Amerika Serikat melambat lebih besar dari perkiraan pada Juni 2026. Meski demikian, perlambatan tersebut diperkirakan belum cukup untuk meredakan kekhawatiran rumah tangga maupun menghapus peluang kenaikan suku bunga acuan oleh The Fed pada tahun ini seiring konflik di Timur Tengah yang kembali memanas. Berdasarkan data Biro Statistik Tenaga Kerja, indeks harga konsumen naik 3,5% secara tahunan pada bulan Juni, lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan 4,2% pada bulan Mei. Sementara itu, inflasi inti yang tidak memasukkan komponen makanan dan energi yang bergejolak tercatat naik 2,6% secara tahunan pada Juni, melambat dari 2,9% pada bulan Mei. The Fed sendiri menjadikan indeks Personal Consumption Expenditures sebagai acuan utama dalam mengukur inflasi dengan target sebesar 2%. Risalah rapat FOMC periode Juni lalu menunjukkan para pembuat kebijakan semakin khawatir terhadap tekanan inflasi. Meski The Fed pada Juni lalu mempertahankan suku bunga acuan di kisaran 3,5 hingga 3,75%, namun proyeksi terbaru Bank Sentral menunjukkan semakin banyak pejabat yang mendukung kemungkinan kenaikan suku bunga pada tahun 2026. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Buzz. Akibat lonjakan beban pokok pendapatan, PT Waskita Beton Precast Tbk membukukan kenaikan rugi bersih pada semester 1 2026. Ya, perseroan mencatatkan rugi bersih sebesar 285,59 miliar rupiah, membengkak jika dibandingkan dengan rugi bersih di semester 1 tahun 2025 yang mencapai 236,88 miliar rupiah. Emiten produsen beton precetak PT Waskita Beton Precast Tbk membukukan kenaikan rugi bersih pada semester 1 2026 akibat lonjakan beban pokok pendapatan yang menggerus profitabilitas. Berdasarkan laporan keuangan akhir Juni 2026, perseroan mencatatkan rugi bersih periode berjalan sebesar 285,59 miliar rupiah. Realisasi tersebut membengkak jika dibandingkan dengan rugi bersih pada semester 1 2025 yang mencapai 236,88 miliar rupiah. Padahal dari sisi top line, perseroan sejatinya mengantongi kenaikan pendapatan usaha sebesar 10,29% secara tahunan menjadi 808,06 miliar rupiah dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar 732,65 miliar rupiah. Meski pendapatan meningkat, kinerja itu tertekan oleh beban pokok pendapatan yang membengkak lebih tinggi, yakni melesat 19,44% year on year menjadi 717,99 miliar rupiah. Imbasnya laba kotor turun sebesar 31,51% year on year menjadi 90,07 miliar rupiah dari sebelumnya di posisi 131,5 miliar rupiah pada semester 1 2025. Kinerja keuangan kuartal tersebut kian tertekan oleh beban keuangan yang merangkak naik menjadi 155,44 miliar rupiah dibandingkan dengan posisi tahun lalu sebesar 142,81 miliar rupiah. Berbagai sumber IDX Channel. Citra Nusantara Gemilang Tbk menargetkan peningkatan kapasitas jaringan stasiun kompres natural gas atau CNG menjadi 13,7 juta standar kaki kubik per hari pada tahun 2027 seiring dengan rencana beroperasinya CNG Station Simpang Y di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Adapun saat ini total kapasitas stasiun CNG yang dimiliki perseroan mencapai 12,7 MMS SCFD. Penambahan fasilitas baru berkapasitas 1 MMS CFD ini
diproyeksikan untuk mengerek kapasitas distribusi perseroan menjadi 13,7 setelah mulai beroperasi secara komersial pada kuartal 1 2027. Direktur Utama PT Citra Nusantara Gemilang TBK Andika Purwo Nugroho mengatakan pembangunan CNG Station Simpang Y menjadi bagian dari strategi jangka panjang perseroan untuk memperkuat jaringan distribusi gas bumi nasional sekaligus memperluas jangkauan layanan di Pulau Sumatera. Menurutnya pengembangan fasilitas tersebut tidak hanya memperluas jaringan operasional perseroan, tetapi juga menjadi fondasi pertumbuhan jangka panjang untuk meningkatkan kinerja dan fundamental bisnis sekaligus mendukung transisi energi nasional.